Aksi band. Gerbang marhamah itu semboyan kami, berakhlakul karimah jadi jati diri. Demi Cianjur yang sangat kita cintai, harapan jaya dunia akhirat nanti. Gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah. Dewan juri yang saya ta'dimi, pemirsa aksi yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'du. Waktu demi waktu terus berlalu. Dunia telah memasuki abad ke-21. Berbicara tentang kemajuan teknologi sudah tidak diragukan lagi. Tetapi apakah akhlak manusia semakin baik? Justru semakin mengkhawatirkan. Mari kita renungkan sejenak. Kekerasan sudah semakin meningkat. Bullying terjadi di mana-mana. Bahkan korupsi sudah semakin merajalela. Banyak sekarang manusia hidup dengan tanpa malunya. Banyak yang jelek akhlaknya, sudah hilang akal malunya. Tok 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 tok. Lalu kenapa semua ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Yang pertama yaitu kemajuan ilmu teknologi yang tidak dibarengi dengan keimanan. Orang yang ilmunya tinggi, otaknya cerdas, harusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah di dalam penggalan Al-Qur'an surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya ialah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, semakin meningkatnya akhlak yang tidak baik, semakin merosotnya akhlak yang jelek, yaitu karena orang-orang di zaman sekarang tujuan utama kehidupannya hanyalah masalah dunia. Berbagai cara dilakukan sehingga korupsi terjadi di mana-mana. Padahal dunia hanyalah sebatas permainan yang suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana solusinya? Sehingga kemajuan zaman, akhlak manusia pun harusnya semakin baik. Solusi yang pertama yaitu dengan membangun pendidikan akhlak dari mulai ranah yang paling kecil. Di mana ranah yang paling kecil? Yaitu di lingkungan keluarga. Sebelum lingkungan pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan hidup, maka di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Bagaimana orang tua mendidik akhlak dengan akhlak-akhlak yang baik seperti contoh. Nah, hidup itu enggak boleh bohong, harus jujur. Dengan polosnya anak bertanya, "Mama, kalau misalkan aku bohong emangnya kenapa?" Jawab dengan lemah lembut, "Nah, kalau kamu berbohong itu dosa, Allah pasti marah. Setiap hari Allah melihat kamu kapanpun dimanapun." Itulah pendidikan keluarga. Ingat firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat Aqs yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, berikan akhlak dan contoh terbaik sebagaimana suksesnya Rasulullah dalam menyempurnakan akhlak. Di dalam hadisnya dikatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, Rasul bukan hanya memberikan teori, tapi contoh yang baik kepada umatnya. Suatu ketika Rasul pernah berjualan pakaian. Padahal pakaiannya itu bolong. Tapi dengan sifat jujurnya Rasul, Rasul dicintai semua orang. Maka dari itu, marilah kita memberi contoh akhlak terbaik kepada generasi penerus kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang soleh. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahdad Cianjur, pentingnya menjaga akhlak di zaman modern.